Harta karun guntur. Gumam Qin Chen telah mewaspadai Yin Haidizun sejak lama. Sekarang dia melihat Yin Haidizun langsung mengambil tindakan. Dia tidak terkejut sedikit pun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yin Haidizun akan menampilkan harta karun tipe guntur untuk menghadapinya. Ketika Yin Haidizun bergerak, bahkan Molly dan Raja Iblis Qian terkejut. Yin Haidizun ini jauh lebih menakutkan daripada Deep Fish Dizun. Saya tidak menyangka orang ini memiliki senjata guntur yang begitu kuat. Senjata petir jelas merupakan yang teratas di antara banyak senjata tipe serangan. Dapatkah Qin Chen menghentikannya? Gumam Molly hanya memikirkan hal ini, dan untuk sesaat, harta karun cahaya guntur yang ditampilkan oleh Yin Haidizun mengeluarkan guntur dan kilat, dan kemudian berubah menjadi busur guntur setebal lengan. Langit penuh busur guntur dengan suara menggelegar, kekuatannya mencengangkan, tampaknya ruang di sekitar Qin Chen dan yang lainnya juga sedikit tidak stabil oleh langit yang penuh busur guntur. Wajah Yang Mulia Bon, Yang Mulia Wu Shuang, dan Yang Mulia Ling Yue Dizun memadat. Mereka selalu berpikir bahwa meskipun Yin Haidizun kuat, itu mungkin tidak memiliki keunggulan atas diri mereka sendiri. Orang-orang tercengang di hati mereka, dan Yin Haidizun masih memiliki harta karun yang sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah serangan pertama dari Thunder Light Tracer ini. Siapa yang tahu metode ampuh apa lagi yang akan dimiliki Thunder Light Tracer selanjutnya? Mereka terkejut, tetapi mereka melihat Qin Chen dan yang lainnya satu demi satu, karena mereka semua ingin tahu dari mana asal Qin Chen dan yang lainnya, dan berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta dengan cara yang terdengar tinggi. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Qin Chen tidak bergerak lagi di hadapan serangan Yin Haidizun, seolah benar-benar terpana. Apakah orang ini gila? Kata yang lainnya tercengang. Molly dan Raja Iblis Qian juga tercengang. Apa yang dilakukan Qin Chen? Tapi mereka tidak berani diam di bawah cahaya guntur ini seperti Qin Chen. Keduanya tidak ragu untuk menampilkan Jiujue Divine Mountain Array dan Star Core. Tiba-tiba gunung suci yang bergemuruh dan inti bintang-bintang segera mengelilingi mereka berdua, membuat mereka hanya merasakan tekanan ringan guntur di tubuh mereka sedikit lega. Pada saat berikutnya, cahaya guntur tak berujung mengalir turun, menutupi mereka bertiga. Cahaya guntur yang tak berujung mengembara. Qin Chen tidak bergerak, bukan karena dia tidak bisa bersembunyi, juga bukan untuk menunjukkan kekuatan pertahanannya yang kuat, tetapi ketika petir menyambar, Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa kekuatan petir itu hampir tidak terlalu berpengaruh besar untuknya, meski menimpanya, tidak ada bedanya dengan menggelitik. Qin Chen tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Tapi begitu perasaan ini muncul, Qin Chen memiliki keinginan untuk mengalaminya. Cahaya guntur tak berujung jatuh, dan meledakkan Qin Chen. Masing-masing cahaya guntur ini memiliki kekuatan yang dapat melukai lawan dengan parah dan bahkan membunuh seorang Sun. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa cahaya guntur yang terpapar di tubuhnya benar-benar menggelitik. Itu hanya membuatnya mati rasa, tetapi tidak ada rasa sakit yang parah. Terlebih lagi, setelah cahaya guntur ini menimpanya, mereka bahkan menembus ke dalam tubuhnya dan langsung diserap oleh tubuhnya. Kekuatan guntur yang samar-samar menakutkan berkeliaran di darah Qin Chen. Darah guntur. Gumam Qin Chen terkejut merasakan perubahan di tubuhnya. Ketika dia berada di benua Tianwu, itu adalah garis keturunan guntur yang terbangun. Kemudian, ketika dia menerobos alam suci, kekuatan garis keturunan menjadi hukum asal dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dia selalu menjadi trik pembunuh Qin Chen. Tetapi Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa setelah menembus Yang Mulia, aura gemuruh dalam darahnya menjadi semakin menakutkan. Dan bahkan petir dari kelas penguasa bumi ini tidak dapat menyakitinya. Pikir Qin Chen sendiri sangat terkejut. Dia tahu bahwa setelah dia menerobos ranah bangsawan, ranah pemurnian tubuh telah meningkat secara menakjubkan, dan ditambah dengan lompatan genetik, kekuatan pertahanannya mencengangkan. Namun, bagaimanapun juga, dia hanya berada di tahap tengah Zun. Terlebih lagi,
dia belum mendesak Hao Tian Divine Armor. Alasan semua ini kemungkinan besar terkait dengan garis keturunan gunturnya. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, Qin Chen sudah tahu bahwa pertahanan tubuhnya terhadap serangan guntur telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Busur guntur seukuran lengan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Qin Chen benar-benar ditelan oleh cahaya guntur, dan orang bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Sebaliknya, itu adalah Molly dan Qian Demon Lord, di bawah pertahanan Jiuzhue Divine Mountain Array dan Nebula Chain. Ini adalah Gunung Suci kuno. Harta karun Gunung Suci ras manusia Dayu Sensan. Dan inti bintang itu dari Istana Dewa Bintang Manusia. Melihat susunan besar gunung ilahi Jiuzhue dan inti bintang yang ditampilkan oleh Molly dan Raja Iblis Qian, banyak penguasa bumi yang hadir terkejut. Apakah ini dua harta dari Human Rache Dayu Divine Mountain dan Star God Palace? Selain itu, Gunung Daewo dan Istana Dewa Bintang keduanya adalah kekuatan ras manusia teratas, dan ada sosok Tianzun di belakangnya. Bagaimana harta dari kedua kekuatan ini bisa jatuh ke tangan kedua orang ini? Mungkinkah? Satu kemungkinan muncul di benak setiap orang, membuat semua orang terkejut. Molly dan Raja Iblis Qian menahan invasi cahaya guntur, dan mereka sangat ketakutan di dalam hati mereka. Sial, kedua harta ini sebenarnya berasal dari Human Rache Dayu Sensan dan Star God Palace. Qin Chen ini sangat istimewa. Pada saat ini, keduanya akhirnya mengerti mengapa Qin Chen meminjamkan harta ini kepada mereka berdua, dan juga meminta mereka bersumpah untuk tidak memberi tahu asal-usulnya. Ini jelas berarti bahwa mereka akan disalahkan. Daewo Sensan dan Star God Palace, mereka juga pernah mendengar tentang keduanya. Itu adalah kekuatan tertinggi umat manusia. Jika kedua kekuatan ini diizinkan untuk mempelajari berita ini, maka Molly dan Raja Iblis Qian akan kelabakan. Apa yang membuat mereka muntah darah adalah apa yang dilakukan Qin Chen. Hehe, apakah ini seranganmu? Dalam guntur tak berujung, suara mengejek terdengar. Semua orang termasuk Yin Hai Dizun tertegun. Semua orang akan berpikir bahwa setelah busur guntur, Qin Chen sudah menjadi abu. Tapi setelah busur petir yang menyilaukan ini mengenai, mata semua orang tegak, dan busur petir menghilang. Qin Chen di bawah cahaya guntur yang besar baru saja mengulurkan tangan dan menepuk debu di tubuhnya, atau menamparkan lalat. Ekspresi itu sangat santai, tapi tidak ada debu di tubuhnya. Belum lagi debu, bahkan bajunya pun tidak kusut, dan rambutnya tidak acak-acakan. Tidak hanya Qin Chen baik-baik saja, bahkan Molly dan Raja Iblis Qian juga aman. Pada saat ini, pemandangan menjadi sunyi senyap. Setiap orang telah melihat kekuatan langit penuh busur guntur yang dimainkan Yin Hai Dizun, dan tidak ada yang berani berpikir bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Yang pasti, semua orang berpikir mereka tidak bisa melakukannya. Tapi Qin Chen benar-benar melakukannya. Pantas saja klan naga sejati ini berani ikut campur dalam perebutan Chaos Fruit. Dia memang memiliki kepercayaan diri ini. Yin Hai Dizun juga terkejut. Dia belum pernah melihat orang berdiri diam, tanpa cedera di bawah manik gunturnya. Jadi dia hampir terpana. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Dizun? Dalam sekejap, dia bereaksi, punggungnya sudah bercucuran keringat dingin. Tanpa menunggu dia mundur, Qin Chen mencibir dan berkata, "Kamu telah memukulku dengan guntur, apakah kamu ingin mundur?" "Berhenti bermimpi," kata Qin Chen belum selesai berbicara. Dengan gerakan di hatinya, kekuatan guntur di tubuhnya melonjak, tangannya terangkat, dan serangan guntur telah dikorbankan, tetapi yang dia tawarkan hanyalah pedang busur petir. Sebuah pedang busur guntur dengan ketebalan lengan orang dewasa, dan masih hitam seperti tinta. Qin Chen yang menyerap serangan guntur dari serangan Yin Hai Dizun, dan memobilisasi darah guntur di tubuhnya untuk melepaskan serangan, guntur dan kilat menyambar, pedang busur guntur hendak jatuh ke tubuh Yin Hai Dizun. Bahaya akan segera datang, Yin Hai Dizun bingung, dan bahkan harta karun cahaya petir tidak dapat ditarik kembali di depannya.
Dia hanya tahu bahwa dia harus menghindari pedang busur petir ini, meskipun pedang busur petir belum mendarat padanya, tapi dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan kekuatan pedang busur petir ini. Tetapi saat berikutnya dia bahkan mulai berkeringat di bagian atas kepalanya. Dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi rawa, dan gerakannya menjadi lambat. Ini adalah medan luar angkasa. Gumam Yin Hai Dizun sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen sendiri dapat menggunakan domain tersebut. Awalnya, dia, seorang penguasa bumi, tidak pernah bisa begitu malu di wilayah Qin Chen, tetapi dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu. Pada saat ini, dia hanya punya waktu untuk menggeser kepalanya. Pedang busur guntur hitam menghantam bahu Yin Hai Dizun tanpa ragu-ragu. Seluruh tubuh Yin Hai Dizun diledakkan secara langsung, membentur tanah dengan keras, tertanam di tanah yang hancur, dan salah satu lengannya telah menghilang. Setelah memuntahkan seteguk darah, Yin Hai Dizun langsung bergegas keluar dari reruntuhan, menyapu ladang yang luas, dan pada saat yang sama, mengabaikan luka seriusnya sendiri, dia menahan harta cahaya guntur di depannya, dan melihat Qin Chen dengan marah. Yin Hai Dizun meraung, dia merasa bahwa Qin Chen jelas bukan seorang Zun. Jika dia adalah seorang Zun, bagaimana mungkin dia bisa menampilkan domain luar angkasa, bagaimana mungkin ada serangan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, Yin Hai Dizun hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah bahwa Qin Chen pasti telah menyembunyikan basis kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin lawan memukul dengan pedang busur petir sesuka hati, melukai dirinya sendiri secara serius. Dan juga membebaskan bidang luar angkasa. Dia bahkan bisa menahan serangan gunturnya sendiri dengan mudah. Meskipun aura Qin Chen hanyalah aura Zun biasa, tetapi Yin Hai Dizun tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Mata penguasa bumi lainnya yang hadir, seperti penguasa bumi Bon, juga penuh keterkejutan ketika mereka melihat Qin Chen. Mereka juga percaya bahwa Qin Chen adalah Earth Zun, sama seperti Yin Hai Earth Zun, hanya saja Qin Chen telah memperbaiki semacam teknik penyembunyian dan membuat semua orang tetap lengah. Ini pasti orang cabul yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini jelas merupakan penguasa bumi, tetapi menyembunyikan auranya. Semuanya, orang ini jelas merupakan Dizun. Kata Yin Hai Dizun mundur ke Bon Dizun untuk pertama kalinya, dan berkata dengan suara yang dalam, sambil buru-buru menelan pil, matanya panik. Dia sudah mengakui, tidak ada cara lain kecuali Dewa Tulang Bon Dizun dan yang lainnya bersedia bergabung untuk menangani orang ini, tetapi Yin Hai Dizun sangat menyadari Bon Dizun. Jika Qin Chen tidak menunjukkan kekuatannya, mungkin mereka akan ikut membantu, tetapi sekarang dia menunjukkan kekuatannya, siapa yang berani terburu-buru. Lagi pula, aliansi antara semua orang tidak begitu kuat. The Bon Divine Venerable segera berjalan keluar dan berkata, yang mulia adalah metode yang bagus. Saya akan mengaguminya. Namun, karena Anda telah melukai satu tangan Yin Hai Dizun, Anda harus memaafkan. Kata Bon Dizun. Qin Chen memang berniat untuk membunuh Yin Hai Dizun. Tetapi setelah dia melihat atmosfer di tempat kejadian, dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Orang-orang ini seharusnya tidak setuju untuk membunuh Yin Hai Dizun. Begitu mereka mulai berkelahi, dihadapkan dengan begitu banyak hal, itu pasti merepotkan. Hanya Qin Chen yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa melukai Yin Hai Dizun dengan parah dalam sekejap sebelumnya adalah karena tembakannya yang tiba-tiba, dan adegan melawan guntur membuat takut semua orang yang hadir. Nyatanya, kekuatannya sama sekali tidak seperti yang dibayangkan orang-orang ini. Bagaimana, apakah kursi ini memiliki hak untuk bersaing memperebutkan buah kekacauan? Kata Qin Chen berkata dengan dingin, memindai semua orang. Dia datang ke sini untuk buah kekacauan, bukan untuk membunuh orang dan melukai Yin Hai Dizun dengan parah. Tujuan membangun kekuatan telah tercapai. Yang mulia, karena Anda memiliki tingkat kekuatan ini,
saya secara alami bersedia menerima Yang Mulia untuk bergabung dengan tim buah kekacauan. Kata Bon Dizun dengan tangan yang melengkung. Wajah Yin Hai Dizun sangat pucat. Dia sudah sangat gembira ketika mendengar Qin Chen memaafkannya. Meskipun dia membenci Qin Chen, dia tidak berani menunjukkannya. Untuk melindungi wajahnya, dia harus memiliki kekuatan mutlak. Melihat Qin Chen tidak terus membunuh Yin Hai Dizun, Bon Dizun dan yang lainnya merasa lega. Tampaknya klan naga yang sebenarnya tidak ingin membunuh. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu kemana Dizun klan Laut Dalam yang pergi bersama dua adik laki-laki ini sebelumnya. Tanya Tuan Bon berkata lagi, dia sebenarnya memiliki beberapa tebakan di benaknya, tetapi dia masih bertanya dengan sengaja. Sebelum Molly dan Raja Iblis Qian bisa menjawab, Qin Chen mencibir dan berkata, Dizun ikan dalam itu dibunuh oleh kedua temanku. Ya, orang ini tidak menimbang beratnya sendiri, dan berani mengejar temanku. Teman-teman saya ini, memiliki metode yang luar biasa. Jangankan Dizun dari klan laut, orang bijak ras manusia dan ras iblis tidak bisa membunuh mereka. Molly dan Raja Iblis Qian hampir memuntahkan darah setelah mendengar ini. Kelopak mata mereka berdua berdenyut, dan bola matanya ingin melompat keluar dan mengatakan bahwa Anda jelas-jelas membunuh orang itu. Tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa merontokkan gigi dan menelannya dengan darah. Dizun Tulang Putih dan yang lainnya sangat merasa takjub. Qin Chen saja tidak berani meremehkan Demon Li dan Qian Demon Lord, plus Gunung Suci Kuno dan inti bintang yang ditampilkan jelas dirampas dari kedua klan itu, dan Wushuang Dizun juga tanpa keraguan sedikitpun. Sementara Yin Hai Dizun bersembunyi di samping, hatinya sangat ketakutan. Dia sangat menyesalinya sekarang. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan orang lain, tetapi menutup matanya dan beristirahat, tenggelam dalam perasaan kekuatan guntur sebelumnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Itu adalah hari ketujuh saat Qin Chen tiba. Di pohon kekacauan, 3 buah yang kacau tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan aura kekacauan yang kuat menyebar. Buah kekacauan sudah matang. Ayo cepat. Tiba-tiba, semua praktisi yang menatap buah kekacauan terkejut. Dengan begitu banyak buah kekacauan di pohon kekacauan, hanya 3 yang matang untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, mata beberapa orang berbinar dan mereka terbang dengan cepat. Lier, ayo lakukan juga. Raja Iblis Qian segera berkata. Tidak, jangan terburu-buru. Jawab Molly yang sedang terbang, berhenti dalam sekejap, karena Qin Chen di samping tidak bergerak, dan bahkan banyak penguasa bumi tidak bergerak, meskipun mereka berada di dekat tepi pohon kekacauan. Demon Qian langsung menyadarinya. Pohon kekacauan itu berbahaya dan tidak bisa dijelaskan. Sebelum keselamatan terjamin, penguasa bumi akan jatuh seketika. Orang pertama yang memperebutkan buah kekacauan akan menanggung risiko terbesar, dan bahkan jika ada yang merebut buah kekacauan, itu akan menjadi sasaran publik. Peluangnya rendah dan mereka jelas mengamati situasinya. Ketiga buah kekacauan ini memiliki probabilitas yang sangat tinggi untuk mereka, dan satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi mereka hanyalah pangeran teratas dari ras lain.